Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadratal muhtaram, yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Yang saya hormati para jamaah pengajian malam sesudah maghrib, para santri Mahatafidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul FM, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan diusung pada kajian pada malam hari ini yaitu tentang bersegera untuk beramal baik. Untuk itu, bagi para jamaah dan para santri yang apabila ingin bertanya nanti seputar tema yang akan dikaji, bisa langsung saja ditanyakan kepada guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhaillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga seluruh pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sebagaimana malam ini, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan berupa kesempatan untuk bisa bertemu di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Faiz, tema pada malam ini adalah bersegera untuk beramal yang baik, yang soleh. Ya. Saya sering menyampaikan hadis ini karena memang
kaitannya dengan zaman sekarang ini masih enak untuk disampaikan. Kaitannya dengan situasi pada zaman sekarang ini masih cocok untuk kita jadikan renungan, untuk kita jadikan kajian, karena mengingat kandungan pesan dari hadis ini, yaitu yang sering saya bacakan adalah hadis Nabi, badiru bil a'malis sholihat. Bersegeralah kamu dengan amal-amal yang soleh. Fasatakunu fitanun kakito'i lailil mudlim. Akan datang satu masa, satu zaman, yaitu kakito'i lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Nabi menggambarkan malam yang gelap gulita itu artinya manusia akan hidup dalam kegelapan, sebagaimana kegelapan itu pernah terjadi pada season pertama, yaitu zaman jahiliyah. Di mana zaman itu dikatakan zaman yang sangat gelap, sehingga manusia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka dari itu Allah menyinggung bahwa datangnya agama itu adalah yakhruju minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju penerangan. Jadi artinya zaman jahiliyah waktu itu dikatakan oleh Allah adalah zaman yang gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Karena di situ tidak ada sentuhan-sentuhan agama. Yang ada hanya naluri yang didoktrin dengan cara yang tidak pas. Ya, jadi naluri yang didoktrin atau hasil dari doktrin yang tidak pas. Memang pada saat itu tidak ada orang yang membenci Islam karena mereka belum tahu Islam. Malah mereka itu beritikat untuk kebaikan. Karena semua manusia itu punya naluri untuk baik. Jadi enggak ada orang kok berencana ingin jadi perampok, kepingin jadi koruptor, itu enggak ada. Semua itu kalau ditanya, apa cita-citamu? Ya jadi dokter, menolong orang banyak. Jadi insinyur, membuatkan rumah yang bagus, begitu kan? Enggak ada yang orang berkeinginan untuk menjadi pembunuh, begal dan sebagainya, tidak. Tapi karena naluri itu tidak diarahkan, maka naluri itu akan mengikuti atau tidak diarahkan dalam bentuk agama. Maka naluri itu akan mengikuti arahan-arahan dari sesuatu yang tidak pas. Ya, yang tidak pas. Misalnya begini, sama-sama manusia, tapi ada yang didoktrin, dibentuk, yang satu makannya roti, yang satu makannya nasi. Itu kan kebiasaan yang dibiasakan, yang diajarkan sehingga menjadi satu bentuk ciri khas. Kalau orang Indonesia itu kalau belum makan nasi ya belum makan.
makan roti kenyang itu ya, dia kalau ditanya belum makan. Kalau sudah makan nasi, baru itu sudah makan. Begitu juga orang orang Eropa atau orang apa, dia kalau makan nasi, yang tidak biasa makan nasi, dia pasti akan kepingin untuk makan roti. Nah begitu juga dalam pola pikir manusia yang tidak diarahkan dengan agama, maka nalurinya itu terbentuknya ya sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Termasuk selera tadi itu kan dibentuk. Ya, selera itu dibentuk. Nah, pada zaman jahiliyah itu tidak ada arahan-arahan sesuai dengan seperti agama. Wah ini enggak patut, ini enggak sopan, ini enggak, tidak ada arahan seperti itu. Jadi mereka berjalan sesuai dengan ya kebiasaan. Sehingga mereka itu meskipun merasa meskipun dia tidak benar, tapi merasa benar. Itu zaman kegelapan itu seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka dari itu ketika agama diturunkan itu fungsinya yakhruju minadh-dhulumati ilan nur. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ya, pada akhirnya banyak manusia ini sekarang sudah berani mengabaikan pesan-pesan agama. Ya, pesan-pesan agama mulai diabaikan. Nah akhirnya ketika agama itu pesan-pesannya diabaikan, maka berarti manusia mulai berjalan hidup dengan naluri yang ada. Naluri yang ada itu tanpa tuntunan dari agama. Kembali ke dalam hadis ini, Nabi mengingatkan, badiru bil amalis sholihat. Bersegeralah kamu untuk beramal yang soleh. Karena nanti akan datang satu masa, satu zaman yang seperti gelapnya malam. Ya, malam yang gelap. Gambaran dari kegelapan malam itu, pernah Nabi mengatakan bahwa nanti ada orang yang menawarkan senjata kepada orang yang sedang bertikai, yang sedang berperang. Jadi orang perang ditawani senjata. Sekarang kan terbukti, ya. Terlepas dari apapun, peperangan itu kan terjadi karena memang ada senjata. Seandainya orang yang berperang itu tidak punya senjata, maka tidak bakal terjadi perang yang dahsyat. Seperti misalnya antara Israel dengan Palestina. Karena kenapa keduanya ini masih belum selesai dalam perang? Ya karena kedua belah pihak itu ada yang mensuplai senjata. Ya, jadi yang dari Israel ya ada yang mensuplai, memberi, membantu. Yang dari Palestina juga begitu, ada yang membantu. Boh itu dari Iran, boh itu dari ini, dari itu. Tapi yang jelas ada. Tentunya mereka dalam pola fikirnya, supaya tidak diserang, maka harus nyerang, kan gitu. Pola fikirnya bukan seperti ini. Ini kalau senjata itu di stop, sudah selesai. Lah senjata dijor terus,
Awas kadung perang itu ya kayak petinju itu yang mbok gobres geteh wis ora krasa lara. Taunya dia terus bertanding. Orang sudah bengkak matanya itu diberhentikan itu enggak mau. Katanya saya masih sanggup. Begitu. Ya karena sudah sedang naik pitam. Ini perang di mana-mana tidak selesai-selesai itu ya karena yang mensuplai ini tidak berpikir bahwa akibat dari peperangan itu ada korban jiwa. Yang menjadi korban itu bisa orang tua, anak kecil, perempuan, tempat ibadah, tempat tinggal. Harusnya manusia yang punya nurani ini ada rasa iba. Ben piye-piye ya. Gini aja misalnya, kita ini ya kalau yang berpikir jernih, orang yang normal. Kalau kita ini melihat begal itu gemes apa enggak kira-kira? Tapi ketika kita melihat begal di masa itu ada rasa iba enggak? Ya. Karena apa? Itu tidak menyerang kita. Kecuali kalau dia menyerang kita terus kita wajur-wajur itu ya beda lagi. Ini kita nonton ada anak begal terus dimasa sampai mati misalnya. Kita ini kan ya Allah kok melasmen. Iki wong tuane piye iki nek weruh anak iki kaya ngono. Harusnya kan begitu. Nah, mereka-mereka yang mensuplai ini tidak berpikir bahwa hasil jualan senjatamu itu telah membunuh ratusan manusia, bahkan ribuan manusia, ratusan anak kecil, puluhan tempat ibadah. Begitu. Di mana ini menyalahi semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu setiap perang selalu kan wanti-wanti, jangan merusak tempat ibadah. Tempat ibadah itu apa? Ya gereja, ya mungkin wihara, enggak boleh. Jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak kecil. Itu etika. Nah sekarang ini karena zaman gelap, etikanya itu sudah salah arah. Mereka yang mensuplai senjata itu masih meyakini, membenarkan. Karena kalau tidak saya suplai, dia akan diserang. Ini juga begitu. Coba kalau misalnya, kan dua pensuplai ini kan juga berada di dalam satu organisasi lah. Apakah itu PBB, apakah NATO, ya. Kalau misalnya ketika ada sidang pleno dan sebagainya, terus diserukan genjatan senjata, ada yang mengingatkan sudah, kamu nggak usah ngedrop, kamu nggak usah ngedrop, selesai ini. Ameh nyerang nganggo apa? Wong ora ono bedil. Ya, jarak jauh. Sini sama Surabaya. Akhirnya ono bom mejet saka kiri tekan Surabaya. Surabaya ngebom tekan gini. Anek bome ora ono. Arep perang ketemu ning ndi? Ya mlaku tekan Kudus wis lempoh. Kan gitu. Jadi inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan ada zaman yang gelap gulita. Gelap gulita, orang sudah tidak bisa membedakan warna. Orang sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia ambil sesuatu, dikira benar, ternyata salah. Taunya itu nanti kalau sudah di akhirat. Ternyata amalmu itu salah. Ternyata perbuatanmu itu jahat. Tapi waktu dalam kegelapan itu ya sudah pede-pede aja.
Orang di satu ruangan, tiba-tiba keluar, lampunya mati, gelap, terus gagap-gagap cari sandal. Digolek sing cocok pokoknya. Oh iki pas wekku iki. Dibawa pulang tekan rumah, loh begitu juga orang hidup di dunia ini. Dia merasa, wah ini benar begini. Begitu nanti di akhirat dibuka, yang benar itu begini, yang salah begini. Oh, kalau sudah di sana sudah tidak ada penyesalan. Nah, kembali lagi ke dalam hadis ini, Nabi mengingatkan, Nabi memerintahkan, badiru bil a'malis sholihat. Mumpung kita ini masih dalam hidup yang terang. Ya, kenapa dikatakan terang? Masih banyak tempat-tempat ibadah, masih banyak orang-orang soleh yang kita temui, masih banyak orang-orang yang berikan contoh yang baik di depan mata kita. Mari kita ikuti. Nanti kalau sudah datang satu masa yang gelap gulita, ya sekarang ini kan sudah, cuman belum sampai kepada kita. Alhamdulillah kita masih dituntun oleh Allah. Kita masih diperlihatkan oleh Allah mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang menuju ke surga, dan mana yang menuju ke neraka. Kita masih diberi petunjuk oleh Allah. Tapi tidak mustahil kalau kita menunda-nunda kesempatan yang baik seperti ini kita abaikan, lalu kita hidup pada zaman yang sudah gelap gulita, maka kita akan tidak bisa apa-apa. Ya. Sekarang ini sudah tidak sedikit lagi ada orang yang terang-terangan mengatakan, zaman saiki nek jujur mesti ajur. Sudah banyak orang yang menyatakan seperti itu. Ya. Dan itu berani berdebat, berani beradu bukti, wajur, jujur. Dia berani mengutarakan pengalamannya. Wah, aku ki wong jujur padahal. Malah gitu. Malah. Ya, jadi itulah kondisi yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jadikan renungan, kita jadikan kajian dalam diri kita, harus kita perhatikan supaya kita selamat dunia, selamat akhirat, karena memang fungsi agama diturunkan itu untuk menyelamatkan umat manusia. Agama diturunkan itu fungsinya untuk memanusiakan manusia. Jadi bukan manusia menjadi binatang, tapi manusia tetap menjadi manusia. Saya kira cukup. Monggo Ustaz Faiz kalau ada yang bertanya. Pertanyaan dari pendengar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib izin bertanya, bagaimana cara mengerjakan kebajikan agar dapat meningkatkan amal baik dan juga menambah pahala? Matur suwun. Bagaimana cara mengajarkan? Bagaimana cara mengerjakan kebajikan? Mengerjakan kebajikan. Gini, jadi pertama kita mesti mengenali dulu, ya. Yang kedua, kita berpatokan apabila pengikutnya itu banyak, maka itu kebaikan. Ya. Jadi misalnya begini, kita melihat, mengetahui dulu apa, oh itu pengajian. Ya. Pengajian, yang kedua, pengajian itu diikuti oleh orang banyak. Nah, baru kita ada semacam motivasi untuk melaksanakan. Jadi artinya begini, tadi saya mengatakan tahu dulu. Ya, kalau kita tidak tahu asal rame kita ikut padahal itu hura-hura gitu ya.
Tapi kita tahu, oh ini pengajian, oh ini istighosah, oh ini sholawatan, itu kan baik berarti. Terus yang ikut banyak orangnya, itu berarti kita meyakini itu adalah sesuatu yang baik. Jadi supaya kita ini melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak beda dengan orang-orang pada umumnya, begitu. Sehingga kita bisa mengetahui, oh ini baik. Ada orang kita lihat, oh setiap malam Jumat Kliwon, begini di sini, ya kita ikut. Karena kebaikan itu tidak mungkin kok sampai ada orang itu terus-menerus mengikuti. Kalau itu tidak baik, pasti tidak ada yang mengikuti. Tapi pertama kita tahu dulu, itu hal yang baik, artinya dalam urusan agama. Bukan biang-biung misalnya, oh banyak yang di sana, apa itu nongkrong di ini, ya itu enggak. Artinya itu bukan urusan-urusan agama. Jadi supaya kita tahu bagaimana cara mengerjakan yang baik, ya kita mencontoh masyarakat yang berbondong-bondong di dalam melakukan kebaikan. Jadi insya Allah kalau kita sudah tahu seperti itu, ya maka dalam melakukan itu kita tidak sia-sia. Jadi tidak mungkin jumlah banyak melakukan kemaksiatan, ya karena ini soal agama lah ya. Kalau dalam budaya-budaya yang di luar agama, misalnya setiap tanggal 1 malam 1 Masehi, terus banyak yang kumpul-kumpul di sana, itu bukan agama. Tapi kalau misalnya banyak orang berbondong-bondong ke Simpang 5 menghadiri sholawat akbar, nah itu bagus, karena sholawatan, gitu ya, karena tahlilan atau haul akbar, ya itu bagus. Jadi yang penting itu dulu kita mengetahui dan melihat dari jumlah orang yang melakukan itu. Saya kira itu. Oke, sambil nunggu lagi Beb, para jamaah mungkin nanti bertanya. Ada lagi ini dari pendengar setia Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, nama saya Irfan, izin bertanya. Lebih baik beramal secara terang-terangan ataukah beramal secara diam-diam dalam amal kebaikan? Mohon penjelasannya Habib. Lebih baik amal secara terang-terangan ataukah amal diam-diam? Amal itu kan ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Nah, kalau sholat berjamaah itu kan terang-terangan. Agar kita diam-diaman lah terus berjamaah karo sapa. Ya. Orang pergi haji terus sumpet-umpetan gitu. Enggak usah daftar, tahu-tahu ke sana, ya enggak bisa. Jadi ada amal yang terang-terangan, ada amal yang itu. Amal yang diam-diam itu apa? Misalnya sedekah, ya. Karena sedekah itu kan bisa berpotensi riya, pamer, gitu ya. Kalau sholat kan tidak. Sholat itu semua juga sholat. Ya, jadi enggak ada orang pamer, aku gilo sholat, aku ya sholat. Tapi kalau sedekah itu kan tidak. Ya, ada yang sedekah, ada yang tidak. Maka kalau berpotensi pamer, lah itu baru. Ya, baru diam-diam, sembunyi-sembunyi. Enggak perlu dipamer-pamerkan, begitu. Orang menolong itu kan juga dilihat orang. Ada orang jatuh, ditolongi enggak? Sembunyi-sembunyi, kan enggak bisa. Ya, yang penting itu pokoknya mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, itu harus dijaga keikhlasannya. Ya, dijaga keikhlasannya, maka akan diberi pahala oleh Allah, begitu. Ya, jadi ya itu ada amal yang harus diperlihatkan, memang dilihatkan seperti
Azan. Azan itu amal baik enggak? Nah, kalau azan, wah aku mau azan didengar orang banyak. Ya ora iso. Ya azan ya harus dikumandangkan, ya. Lomba MTQ itu kan diperlihatkan. Begitu. Nah, kita tumpui dengan niat yang baik. Ya, misalnya kita sholat, ada orang tanya, arep ning ndi? Itu. Ya ngomong, ayo mau sholat yuk. Itu orang arep ning ndi kowe? Arep ning alun-alun, padahal main ning masjid. Ya jangan begitu, ya. Kita usahakan, kita memperlihatkan, tapi kita tekan rasa itu. Jadi ikhlas itu yang paling penting, ya. Jangan disembunyikan semuanya, karena ada amal yang memang harus diperlihatkan, nggak bisa disembunyi-sembunyikan. Nabi juga sholat di luar, ya, bersama-sama. Nabi juga mengajak, ayo bareng-bareng bersama saya. Itu ngaji ya juga haji, ayo bareng-bareng. Jadi nggak bisa disembunyikan. Tapi ketika amal-amal yang berpotensi riya, pamer, itu baru sembunyi-sembunyi kayak sedekah gitu. Saya kira gitu. Okay. Sudah ya. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.